Oke, di video kali ini saya akan membahas lagi, membahas kembali soal ujian akhir semester UAS Kalkulus pertama. Kalkulus pertama ini adalah mata kuliah di semester pertama untuk Departemen Matematika untuk program studi FMIPA ini untuk program studi matematika, statistik, aktuaria. Ya. Oke, aslinya soal ini terdiri dari 5 soal. Ya. Dia terdiri dari 5 soal. Kalau kita lihat di soal yang aslinya, file aslinya, ini terdiri dari 5 soal. Ya, supaya videonya tidak terlalu panjang, akan saya bagi menjadi 2 video. Di video yang pertama itu akan kita bahas soal nomor 1 dan 2. Di video yang berikutnya, yang kedua, bagian 2 akan saya bahas soal nomor 3, 4, dan 5. Ya. Oke, baik, kita mulai dengan pembahasan dari soal yang pertama. Soal nomor 1, dengan menggunakan teorema dasar kalkulus, tentukanlah turunannya f aksen x. Jika diketahui fx-nya adalah integral min x kuadrat sampai 5x batasnya untuk x kuadrat per 1 tambah x kuadrat ds. Baik ya. Jadi ini adalah fungsi fx. Kita disuruh mencari turunan dari fungsi fx tersebut. Dan ingat fungsi fx tersebut di soal ini dia berbentuk integral ya. Jadi langkah pertama, fungsi yang saya lingkarin ini saya misalkan sebagai fs gitu ya, f kecil s saya tulis. Jadi saya tulis misal fs, f-nya f kecil ya, sama dengan s kuadrat dibagi 1 tambah s kuadrat. Sehingga soalnya yang fx itu bisa saya ubah bentuknya menjadi integral min x kuadrat sampai 5x. Ini f-nya f kecil, sekali lagi saya ulangi ya. Fs, kenapa saya tekankan f-nya f kecil? Karena nanti integral dari f kecil ini akan saya ubah bentuknya menjadi f besar gitu ya. Jadi integral dari fs ds, oke, sama dengan, ya ini fx-nya, oke. Kemudian saya mau turunkan fx di sini, jadi f aksen x, saya mau turunan sesuai dengan pertanyaannya, itu adalah turunan dari integral min x kuadrat sampai 5x dari fs ds di sini ya. Oke, berikutnya sama dengan integral dari fs. Oke, ini saya bisa tulis bentuknya sebagai f besar s ya, f besar s dengan batas min x kuadrat sampai 5x. Jadi di sini bentuk fungsi f kecil s dan f besar s ini mempunyai arti yang berbeda ya. Jadi dia adalah anti turunan ya. Jadi sebenarnya f kecil s ini adalah turunan. Integral dari turunan menjadi fungsi aslinya f besar. Jadi f besarnya adalah fungsi aslinya gitu ya. Sama dengan, saya sambung di sebelah kanan. Jadi f aksen x yang ditanya itu adalah turunan dari f besar s ini, batasnya 5x. Saya masukkan batas yang 5x dulu. F besar ya, 5x dikurang f kecil dari min x kuadrat. Oke, sama dengan, sekarang kita turunkan. Turunan dari f besar 5x itu adalah chain rule ya, turunan berantai. Itu adalah, turunan dari f besar itu adalah kembali menjadi f kecil ya. F kecil dari 5x kali dengan turunan fungsi turunan rantai. 5x diturunkan lagi dikali dengan 5 gitu, dikurang turunan dari f besar min x kuadrat itu adalah f kecil ya, f kecil min x kuadrat kali turunan dari min x kuadratnya itu adalah minus 2x, sama dengan 5 saya taruhkan ke depan, 5 kali f kecil 5x ditambah ya, minus kali minus jadi plus 2x f kecil dari min x kuadrat sama dengan, oke. Jadi f besar x, f besar dan f kecil ini adalah saling berlawanan ya, anti turunan. Satu adalah integralnya, satu adalah turunan, satu adalah fungsi aslinya. Turun f kecil 5x ya. Di sini tadi kita sudah misalkan f kecil s-nya. Jadi 5 dikali f kecil dari 5x
kita tinggal ganti aja ini jadi 5x ya, menjadi 5x kuadrat dibagi 1 tambah 5x kuadrat tambah 2x dikali min x kuadrat. Substitusi lagi ke fungsi ini, min x kuadrat ya, seperti x kuadrat di sini dibagi dengan 1 tambah s kuadrat. S-nya itu adalah min s kuadrat. Dikuadratkan tadi. Sehingga hasilnya adalah 5 kuadrat 25, 25 kali 5, 125x kuadrat dibagi 1 tambah 25x kuadrat tambah min x kuadrat pangkat 2 jadi positif x pangkat 4 kali 2x lagi 2x pangkat 5 dibagi 1 tambah min x kuadrat pangkat 2 jadi x positif x pangkat 4. Jadi ini adalah turunannya ya. Oke. Berikutnya ini soal nomor 1. Berikutnya kita akan ke soal nomor 2. Oke, saya tempel dulu untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 kita disuruh soalnya adalah menghitung volume benda putar ya. Kita lihat. Oke, ini dia. Sketsa dan carilah volume benda putar yang terbentuk dari gambar di samping. Samping itu adalah fungsi X sama dengan tan Y, ini grafiknya. Jika daerah yang diwarnai biru ini, pada gambar di samping kita putar mengelilingi sumbu Y. Jadi ini kita putar mengelilingi sumbu Y dengan menggunakan metode cincin dan kulit tabung ya. Jadi metode cincin ini sama saja dengan metode cakram. Yang cincinnya adalah metode cakram yang ada lubang di tengahnya gitu ya. Baik, kita akan mulai dengan menggunakan, kita coba dengan menggunakan metode cincin dulu. Yang bagian A. Saya gambar ulang dengan metode cincin. Fungsinya ini saya gambar ulang. Oke. Ini adalah fungsi yang mau kita hitung. Gambar yang mau kita hitung volumenya. Ini fungsinya adalah X tan Y. Ya. X sama dengan tan Y. Kemudian batasnya di sini 1. Di atasnya ini adalah V per 4-nya. V per 4 ini adalah sumbu Y. Dia akan kita putar mengelilingi sumbu Y. Oke, berikutnya. Dengan metode cincin. Ya, kita harus buat sketsa gambarnya dulu. Bagaimana menggambar. Untuk metode cincin, pertama-tama kita iris dulu. Irisan kecil kita itu harus tegak lurus terhadap sumbu putar ya. Saya ulangi. Irisan kita ya, yang kita iris kemudian kita putar itu harus tegak lurus terhadap sumbu putar. Itu metode cincin ya. Jadi saya buat bayangannya dulu di sebelah kiri. Nah, karena kita putar terhadap sumbu Y ya. Jadi nanti putarannya ya seperti ada pencerminan terhadap sumbu Y seperti ini. Dan untuk gambarnya metode cincin. Jadi kita putar nanti kira-kira dia seperti ini ya. Saya coba gambarkan. Ini adalah tadi yang kita potong ya. Ini adalah partisi kita. Nah, ya kira-kira begitu. Partisi ini kita putar mengelilingi sumbu Y. Ini metode cincin namanya. Partisinya tegak lurus terhadap sumbu putar. Dan partisi ini adalah delta Y-nya. Perhatikan. Delta Y. Kita putar. Dia jadinya bentuk seperti ini. Ini saya gambar. Ini adalah yang hitam sebelah kiri adalah hasil putarannya. Sehingga nanti ya dia mempunyai rongga di tengahnya ya. Jadi nanti di gambar kita ini dia ada rongga di tengahnya. Kemudian kita putar seperti ini ya. Kita putar mengelilingi sumbu Y. Hasil gambar yang terbentuk, hasil putarannya. Kemudian di tengah ini juga ada rongganya. Nah, makanya disebut cincin ya, tengah ada lubangnya gitu. Oke. Ya, inilah sketsa kita ya, kira-kira seperti ini. Dan sekeping dari cincin ini atau cakram yang mempunyai lubang di tengahnya akan kita hitung volumenya, kemudian kita gabungkan ya, kita hitung volumenya, kita iris-iris dari Y 0 sampai ke Y-nya V per 4. Jadi volumenya itu adalah volume yang jari-jari di luar karena dia ada lubang
Jadi kalau jari-jari di luar, kalau saya gambarkan, dia adalah jari-jari yang besar ini R1, jari-jari yang kecil adalah jari-jari lubangnya ini R2 ya, kira-kira seperti itu. Jadi volumenya itu adalah volume yang besar V1 dikurang volume lubangnya V2. Volume dari cakram yang berlubang atau cincin ini ya. Kemudian sama dengan volume itu adalah V R kuadrat, luas alas kali tinggi. Nah, tingginya adalah delta Y ya. Jadi kalau gambar cakram ini saya keluarin, dia kira-kira mempunyai bentuk seperti ini ya, kira-kira seperti cakram gitu. Cakram ya. Tapi dia cakram yang mempunyai lubang, makanya disebut metode cincin. Nah, tingginya ini adalah delta Y. Alasnya ini ada jari-jari yang besar R1, nanti ada jari-jari lubang yang kecil di sini R2. Jadi volume seperti volume tabung ya, seperti volume tabung luas alas kali tinggi gitu. Oke, dikurang volume rongganya itu adalah V kali R2 kuadrat, R2 itu jari-jari lubangnya, dikali tingginya sama-sama delta Y. Oke, berikutnya sama dengan jari-jarinya sekarang. Untuk R1, kita lihat R1 itu jari-jarinya itu sudah konstan dari 0 sampai 1, sehingga jari-jarinya adalah 1 ya. Jadi V kali 1 kuadrat kali delta Y dikurang. Jari-jari yang kedua ini, rongga ini, jari-jarinya adalah sama dengan dari fungsi ini ya, fungsi X tan Y ini. Jadi jari-jari rongga yang kedua ini itu adalah jari-jarinya itu adalah Vx kuadrat ya. Ini kan X ya, R-nya 2 itu, nah, X-nya itu adalah sama dengan tangen Y. Jadi V kali tan Y kuadrat delta Y. Nah, sekarang sesudah kita dapat rumus volume sekeping cincin ini, atau cakram yang punya lubang, baru kita bisa jumlahkan semua partisi ini. Dari Y-nya 0 sampai YV per 4 yang kita jumlahkan, sehingga menjadi integral 0 sampai V per 4. Volume yang pertama ini, V 1 kuadrat 1, delta Y menjadi DY, dikurang integral 0 sampai V per 4. Pi kali tan kuadrat Y, delta Y jadi DY ya. Ya, delta Y jadi DY karena kita partisi dia sampai delta Y sekecil mungkin ya. Oke. Berikutnya kita tinggal menyelesaikan integral ini. Saya pindah ke ruas di sebelah kiri. Volume sama dengan V integral V dy, V-nya saya tarik ke depan, itu integral 0 sampai V per 4 dy, dikurang V yang di sini saya tarik ke depan juga, integral 0 sampai V per 4. Nah, untuk integral tan kuadrat Y, saya mau gunakan identitas trigonometri. Ingat, sekan kuadrat Y min tan kuadrat Y sama dengan 1, sehingga tan kuadrat Y bisa saya ubah menjadi sekan kuadrat Y dikurang 1 ya. Kenapa saya ubah jadi sekan kuadrat Y? Karena integral dari sekan kuadrat adalah tan ya. Turun tan sekan kuadrat. Ya, makanya tan kuadrat ini saya ubah jadi sekan kuadrat. Tan kuadrat Y saya ubah menjadi sekan kuadrat Y dikurang 1 dy. Oke, sama dengan kita lanjutkan terus di sini V ini saya belum integralkan ya, nanti kita barengan dengan yang sebelah kanan 0 sampai V per 4 batasnya dy dikurang ya V integral 0 sampai V per 4. Saya pisahkan ya masing-masing, sekan kuadrat Y dy, kemudian tambah ya, jadi ini minus V ini kalikan ke min 1 yang mau integralkan, jadi tambah V integral 0 sampai V per 4. 1 jadi 1 dy ya. Nah, dari sini baru mau saya langsung integralkan ya, berbarengan. Tapi kita lihat di sini ini mempunyai bentuk yang sama. Jadi bisa saya gabungkan lagi jadi 2 kali ya. 2 kali V integral 0 sampai V per 4 dy dikurang V integral 0 sampai V per 4 sekan kuadrat Y dy. Sekarang mau langsung kita integralkan. Sama dengan 2V, integral dy itu adalah Y, gitu ya. Batasnya 0 sampai V per 4 dikurang V integral sekan kuadrat Y
adalah tangen Y dengan batas 0 sampai V per 4 ya. Jadi itulah alasan kenapa tadi tan kuadrat ini ya, tan kuadrat saya ubah menjadi sekang kuadrat Y min 1. Karena integral sekang kuadrat Y itu adalah tan ya. Ingat turunan tan adalah sekang kuadrat. Sekarang kita tinggal masukkan batasnya 2V kali. Masukkan batas di sini Y, V batas atas kurang batas bawah dikurang V kali tan Y. Tan V per 4 adalah 1, tan 0 adalah 0 gitu ya. Saya sambung sebelah kanan sama dengan 2V kali V per 4 itu adalah Pi kuadrat per 2, 2V dikali 0, 0, kemudian min V kali 1, min V. Jadi jawabannya volume yang terbentuk adalah setengah V kuadrat dikurang dengan V. Baik, kita lihat ini adalah metode cincin. Sekarang kita lihat bagaimana dengan metode kulit tabung ya. Metode kulit tabung, kalau di metode cincin itu atau cakram, kita iris deltanya itu ya, seperti yang hitam ini itu tegak lurus terhadap sumbu putar. Di metode kulit tabung, irisan kita itu sejajar dengan sumbu putarnya ya. Oke, kita lihat metode kulit tabung yang bagian B. Di sini adalah metode kulit tabung. Tentu metode apa yang kita pakai tentu harus punya jawaban yang sama ya. Volumenya adalah setengah V kuadrat dikurang dengan V. Kita buat gambarnya dulu sketnya, metode kulit tabung. Ini sumbu Y. Ini adalah sumbu X. Kemudian fungsinya adalah sebelah sini ini. Ya, ini tadi X sama dengan tan Y. X sama dengan tan Y. Dengan batas di sini. X1. Y-nya di sini, V di atas adalah V per 4. Nanti akan kita putar mengenai sumbu Y, sehingga saya gambarkan dulu pencerminannya gitu ya. Dan karena kita putar ke kiri, jadi kira-kira nanti terbentuk pencerminannya seperti ini. Tentu mempunyai bentuk yang simetris kiri dan kanan ya. Oke, saya gambarkan dulu. Ini hasil simetrisnya dengan sumbu Y. Jadi putarannya, karena ini metode kulit tabung, jadi saya buat irisannya sejajar dengan sumbu putar Y ini ya. Kira-kira ini irisan ini yang saya putar dulu. Saya buat irisan ini, jadi di sini ini ada delta X. Akan kita putar, nanti hasil putarannya ini akan jatuh ke sebelah sini ya. Akan jatuh di sini. Sehingga nanti akan menghasilkan seperti kulit tabung. Ini adalah kulit tabung hasil putaran. Yang atasnya juga ya. Kulit tabung. Kita putar seperti ini. Ya. Ini kulit tabung ini nanti akan kita jumlahkan totalnya ini, volume kulit tabung total ini dengan menggunakan integralnya. Kita integralkan, kita gabungkan dia. Nah, ini kulit tabung. Kulit tabung ini kalau kita potong, kita taruh di luar, kemudian kita belah kulit tabungnya, kita hamparkan gitu ya. Dia akan seperti ini bentuknya ya. Akan seperti ini. Nah, ini kulit tabung yang sudah kita potong kulitnya, kemudian kita hamparkan. Ini adalah delta X-nya. Ini ya, ini adalah keliling alasnya ya. 2VR. Dan ini adalah tingginya. Tingginya di sini, ini adalah Y-nya. Y atau fungsi tingginya adalah Y atau Fx ya. Y atau Fx. Itu adalah tingginya. Tingginya ini adalah Y. Tergantung berapa tingginya, Y-nya ini berubah ya. Tergantung dari fungsinya. Ini adalah Y atau Fx gitu. Oke. Berikutnya, volume dari kulit tabung ini yang sudah kita belah, kita hamparkan menjadi seperti balok, panjang kali lebar kali tinggi, panjang kali lebar dikali tinggi gitu ya. Nah, volume inilah, konsep inilah yang kita gunakan di kulit tabung. Oke, bagaimana dengan jari-jarinya? Jari-jari putaran kita ini, ya, dari kulit tabung ini, jari-jarinya adalah, perhatikan, ini adalah jari-jarinya adalah X ya.
Dan X-nya ini tentu berubah-berubah terus dari 0 ya. X-nya ini jari-jari dari 0 sampai 1 ya, karena kulit tabung ini kan kita iris, kita partisi terus ya dari X-nya 0 sampai X-nya 1. Sehingga jari-jari X di sini akan berubah. Itu nanti kita jadikan sebagai batas integral 0 sampai 1. Baik, kita masukkan ke rumus. Volume sama dengan 2VR kali delta X, panjang kali lebar kali tinggi. Tingginya adalah Fx ya. Oke. Bentuknya sama dengan ya, kita masukkan dua jari-jarinya itu adalah X gitu ya. Di gambar jelas jari-jari itu adalah X kali delta X kali Fx. Fx di sini adalah Y sama dengan Fx. Karena X tan Y, jadi Y sama dengan arcus tan dari X ya. Jadi sama dengan Fx di sini adalah arcus tan dari X. Oke, nah sekarang kita gabungkan ya, X itu bergerak dari 0 sampai 1, makanya kita gunakan integral 2V konstanta tarik ke depan, integral. Kita jumlahkan semua kulit-kulit tabung yang kita bentuk itu, penjumlahannya bergerak dari X dari 0 sampai 1 sesuai jari-jarinya. X kali tan inverse X itu ya. Delta X di sini menjadi dx. Nah, sekarang kita tinggal menyelesaikan integral dari X tan inverse X dx. Bagaimana menyelesaikan integral dari X tan inverse X dx? Kita bisa menggunakan integral parsial. Dengan menggunakan integral parsial, ya, dengan pemisalan U dv, kita mulai dari pemisalannya. Misal nanti U-nya adalah apa yang kita misalkan sebagai U, kemudian apa yang kita misalkan sebagai dv ya. Di sini ada X dan tan inverse. Oke, jadi pemilihan pemisalan U dan dv tentu kita harus berhati-hati di sini. Saya misalkan ya, U-nya itu adalah tan inverse X, kemudian dv adalah X dx. Baru saya turunkan du per dx sama dengan turunan tan inverse X adalah 1/1 ditambah X kuadrat. Kemudian yang dv saya integralkan. Integral dv itu adalah V sama dengan integral X adalah X kuadrat per 2 ya. Sehingga sesudah saya pemisalan, jadi integralnya sama dengan 2V. Saya masukkan, integral parsial itu ada rumusnya adalah UV. Ini yang mau saya integral parsial berubah menjadi U kali V, tentu dengan batasnya 0 sampai 1, dikurang integral 0 sampai 1 V du. Sama dengan 2V. Ya, UV, saya masukkan U kali V-nya. Lihat ini UV di sini. U-nya adalah tan inverse X kali V. V-nya X kuadrat per 2. Ya. Jadi V-nya saya letakkan ke depan aja. X kuadrat per 2 ya. U ini adalah V kali U punya tan inverse X dengan batas 0 sampai 1 dikurang integral 0 sampai 1 V du. V-nya X kuadrat per 2 du tentu saya ambil dari sini. Du di sini adalah 1/1 tambah X kuadrat dx ya. Sama dengan berikutnya saya masukkan untuk sebelah yang depan di sini, saya tinggal masukkan batasnya, dan di sini saya harus selesaikan integralnya ya, kemudian saya gabungkan. Ya, ini 2V adalah kepunyaan bersama, jadi dia harus ada tanda kurung ya di belakangnya lagi. 2V adalah kepunyaan bersama. Sama dengan di sini 2V kali dengan masukkan X-nya 1 dulu. X-nya 1 setengah ya. X-nya 1 kuadrat 1 kali tan inverse X. Tan berapakah X-nya 1 ya? Tan berapakah 1? Tan V per 4. Dikurang, masukkan batas bawah 0. X kuadrat X-nya 0. 0 kali apapun tetap 0. 0 itu. Dikurang. Nah, sekarang integral sebelah kanan ini harus kita selesaikan ya. Baik, ini untuk integral sebelah kanan. Saya anggap yang 1.
saya akan selesaikan secara terpisah, baru saya inputkan ke dalam bentuk yang ini ya. Nah, saya selesaikan sebelah kanan. Bagaimana menyelesaikan integral X kuadrat kali 1? Ini setengahnya bisa saya tarik ke depan nanti ya. Jadi, perhatikan. Per 2 ini saya coba tarik ke depan supaya lebih sederhana. Integral 0 sampai 1. X kuadrat dibagi 1 tambah X kuadrat dx ya. Jadi, integral yang mau saya selesaikan ini adalah yang X kuadrat per 1 tambah X kuadrat ya. Saya kasih, ini yang mau saya selesaikan di luar ya. Anggap 1. Yang pertama ini yang mau saya selesaikan di sini. Sudah dapat hasilnya, baru saya input ke dalam bentuk tanda kurung ini ya. Baru saya input ke sini. Ingat, 2V kepunyaan bersama di depannya. Makanya saya buat tanda kurungnya di sini. Oke, kita lihat penyelesaian integral. Ini integral pecahan. Integral dari X kuadrat dibagi 1 tambah X kuadrat dx. Ini saya mau jadikan dua buah pecahan. Integral, ini 1 tambah X kuadrat atas X kuadrat. Jadi saya bisa ubah menjadi X kuadrat tambah 1 dikurang 1 ya. Sama, tidak mengubah nilai. Per 1 tambah X kuadrat, saya ubah jadi X kuadrat tambah 1 saja. Dx sama dengan integral X kuadrat tambah 1 per X kuadrat tambah 1. Gitu. Dikurang 1 X kuadrat tambah 1. Dx sama dengan, saya langsung integralkan, ini adalah 1, integral dari 1, dx adalah x, kemudian dikurang, integral dari 1 per x kuadrat tambah 1, itu adalah tan inverse x ya, tan inverse x. Jadi ini hasil integralnya, kemudian saya mau masukkan batasnya 0 sampai 1, supaya langsung saya bisa input nilainya. Jadi saya buat batasnya langsung 0 sampai 1, sama dengan, saya masukkan dulu batasnya 1 ke x-nya, ini adalah 1 dikurang tan inverse X. Tan berapakah 1? Tan V per 4 ya. Ya, seperti ini. Oke, jadi sekarang saya bisa langsung input batasnya ke dalam kurung yang di sebelah kiri di sini. Sama dengan 2V kali setengah kali V per 4-nya adalah V per 8, gitu ya. Kurang 0 tetap. Kemudian sini kurang setengah kali 1 dikurang V per 4 ya. Yang integral yang pertama ini tadi kita sudah hitung. Itu adalah 1 kurang V per 4. Sama dengan 2V kali dengan V per 8. Min setengah kali 1 min setengah. Min setengah kali min V per 4 menjadi tambah V per 8. Sama dengan 2V dikali dengan V per 8 tambah V per 8 itu adalah V per 4 kurang setengah. Sehingga saya kalikan 2V ke dalamnya. 2V kali V per 4 itu adalah setengah V kuadrat. Kurang 2V kali min setengah itu adalah minus V. Jadi kita lihat metode kulit tabung. Saya dapat volumenya di sini adalah V kuadrat per 2 kurang V. V kuadrat per 2 kurang V. Dan metode cincin. Kita juga dapat menghasilkan nilai yang sama, V kuadrat per 2 dikurang V ya. Jadi metode yang mana saja pasti harus menghasilkan jawaban yang sama. Oke, baik, ini adalah video bagian pertama untuk soal nomor 1 dan 2 untuk ujian akhir semester kalkulus pertama dari FMIPA UI. Kita akan lanjutkan pembahasan nomor 3, 4, dan 5 di video bagian yang kedua ya.